Ya, kita mulai saja. Alhamdulillah sudah 22 anak yang hadir. Semoga nanti Mbak Safia dan Radit bisa menyusul ya. Minta tolong kita sesuai dengan hal-hal yang sudah kita sepakati. Berdoa berarti adabnya dijaga, mikrofonnya dinyalakan, kita bareng-bareng ya. Nanti sampai ayat kursi ya teman-teman ya. Oke, silakan dipimpin oleh Fikri. Yuk silakan Fikri. Halo. Study, let's break together begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk semuanya teman-teman bersuara ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Zalikal kitabul la raiba fihi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum walladzina bima unzila ilaika wa unzila min qablik bil akhirati hum ulaika ala hudan min rabbihim. Lanjut ya. Yang belum bersuara, yuk bareng. Allahu la ilaha Sudah cukup itu dulu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, ya teman-teman. Kita materi dulu sesuai jadwal. Hari ini adalah materi PKN. Kalau PKN itu banyak teori ya. Di PPKN itu memang banyak teori. Tapi hari ini materi hari ini sudah pernah kita pelajari saat kelas 5, yaitu nilai-nilai Pancasila. Kita mengulang sebentar ya. Mengulang sebentar, kemudian nanti ada diskusi sedikit. Nah, setelah itu nanti baru Bu Rina tebak-tebakan di akhir Vikon ya. Bu Rina langsung saja. Oke, sesuai kesepakatan nanti komunikasinya yang baik ya. Jika ditanya, disebut namanya, langsung sigap on mikrofon dijawab. Nah, jika Bu Rina bertanya, semuanya boleh menghidupkan mikrofon ya. Jadi yang jawab nggak hanya Faisal saja, Aska terus, atau yang lain. Anak putri, hari ini pengen dengar suara anak putri ya. Jawab aja ya. Farah, Zelda, Nesa, Hasna, Amira. Tuh Amira sudah on mikrofon. Good. Ya. Terus di sini Kia juga ya. Kia walaupun tidak menghidupkan kamera, tapi nanti aktif ya Mbak Kia ya. Nah, oke, langsung Bu Rina share. Selama internetnya bagus, kalian tidak perlu mematikan apa-apa.
Nanti jika internetnya kalian mulai lemot, baru diizinkan untuk mematikan video atau mikrofon. Oke, OTW. Nah, sudah terlihat gambar yang yang Udah, gagah. Bu. Masih ingat ya, ini apa ini? Gambar apa toh ini? Bineka Tunggal Ika. Gambar Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila. Gambar Pancasila. Ada lagi yang lebih Garuda. tepat? Burung Garuda, betul ya. Siapa yang di rumahnya ada lambang ini? Gak ada, Bu. Biasanya di Enggak. instansi-instansi ada dia, Moy. ya pemerintah ya, kayak sekolah. Di sini ada nggak ya? Oh, di sini nggak ada. Karena kan memang kelasnya jarang dipakai. Kalau misalnya rutin dan aktif, insya Allah setiap kelas pasti ada lambang ini, gambar presiden sama gambar wakil presiden ya. Itu sama jam dinding, nah itu dia. Itu wajib. Kayaknya di sekolah-sekolah yang lain juga ada di setiap dindingnya. Biasanya diletakkan di depan ya. Di depan, di atas papan tulis. Nah, kalau di kita mah bebas ya, kadang di depan, kadang di belakang, gitu, tergantung bentuk kelasnya. Ya, ini adalah burung Garuda. Burung Garuda itu apa toh? Dia berperan sebagai apa toh? Apa? Melambangkan simbol-simbol. Melambangkan simbol-simbol Pancasila. Anda benar. Yuk kita ingat lagi yuk. Nih, sudah kelas 6, harusnya Pancasila hafal atau tidak hafal? Hafal banget. Hafal banget. Oke, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang ada dan ada. Ada yang mikir-mikir. 3. Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Pelaksanaan dalam pemusyawaratan 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Tapi udah nggak berlaku, Bu. Apa? Nggak berlaku. Lo kok nggak berlaku? Udah nggak berlaku. Lah kenapa? Kebanyakan udah gimana ya? Nah, gimana ya? Ya semuanya masih berlaku. Kita kan masih pakai Pancasila, kok nggak berlaku. Oke teman-teman, intinya di sini Bu Rina tidak akan ngecek kalian hafal atau tidak ya. Ya, insya Allah semuanya hafal. Tetapi yang lebih penting bukan hafalnya, tapi bagaimana kita memaknai setiap nilai-nilai dari sila tersebut. Bu Rina jadi ingat dulu waktu SMA itu ada temannya Bu Rina, anak laki-laki itu nggak hafal Pancasila ya. Benar-benar nggak hafal dari ayat 1. Dari ayat sila 1 sampai sila 5. Nggak usah sebut nama, emang kalian juga nggak kenal kan. Intinya hafal Pancasila itu penting ya. Tapi lebih penting memaknai setiap silanya. Yuk kita ulang lagi, apa sih makna dari setiap nilai-nilai Pancasila yang jumlahnya ada 5. Lambang-lambangnya ingat ya. Sila pertama lambangnya yang mana? Yuk. Nah, sila kedua. Sila kedua mana? Rantai. Sila ketiga. Pohon. Pohon beringin. Sila keempat. Banteng. Kepala Sila banteng. kelima. Padi dan kapas. Yuk coba kita Dan kapas. cek. Padi dan kapas. Kok kosong? Oh ini. sebentar. Apa tuh? Aku layarnya hitam semua, Bu. Nggak ada. Masa sih? Screen tadi ada. Udah? Percaya loh, Bu. Hitam semua. Enggak. Ya Hitam sudah, semua. nanti Bohong lo, Len. ya. Orlen mendengarkan dulu ya. Siapa tahu nanti di tengah-tengah jaringanmu bisa lancar ya. Oke, dasar negara Indonesia adalah Ini ya. apa? Dasar negara. Dasar negara Indonesia yaitu tadi sudah kalian sebutkan. Salah satunya Pancasila dan undang-undang. Ya. Kemudian lambang negara Indonesia tadi yang pertama burung
Burung Garuda. Bunyi Pancasila sudah kita sebutkan tadi, insya Allah semuanya sudah hafal. Nah, ini ya. Betul, ternyata bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, sama padi dan kapas. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Ini hanya mengingat saja, insya Allah semuanya sudah hafal di luar kepala ya. Jangan di luar kepala ya, nanti malah hilang kalau di luar kepala. Dimasukkan lagi ya. Oke, langsung sila pertama. Sikap-sikap yang sesuai atau yang mencerminkan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini Bu Rina berikan dua bentuk oval ya. Di sini ada kata-kata beriman, ada kata-kata perbedaan agama. Ya. Orlen, kalau misalnya di layarnya nggak jelas, dengarkan dulu ya nak ya. Nanti biar rekamannya kita bagus, Orlen bisa lihat saat rekaman. Oke, tetap mendengarkan bisa kok, Orlen. Ya. Ini yang dua, lagi, Bu. Ya, dua lingkaran ini cirinya. Ya, seperti yang pernah Bunda sampaikan dulu, ingat. Jadi sikap-sikap yang sesuai dengan sila 1 pasti berhubungan dengan ini. Keimanan, beriman, beribadah, perbedaan agama, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya jika ada sikap-sikap yang ada di kotak warna hijau ini, berarti dia merupakan pengamalan dari nilai sila pertama. Melaksanakan ibadah tentu saja sesuai dengan agamanya ya. Kalau melaksanakan ibadah orang lain berarti bukan ya. Lalu tidak memaksakan agama, menghormati kebebasan beragama. Itu yang nyanyi siapa toh? Lalu menghormati kebebasan beragama itu maksudnya gimana ya? Ada yang tahu? Menghormati kebebasan beragama. Agama lain. Iya, berarti kalau ada di sekitar kita masyarakat atau teman yang berbeda agama, bagaimana sikap kita? Kita hormati. Hormatinya dengan cara hormat, gerak gitu, bukan? Tidak mengganggu saat beribadah atau apa? Iya, tidak mengganggu saat beribadah, tidak mencela, tidak mengejek, tidak dikucilkan. Oh ya, gitu ya. Udah bisa lah ini kelas 6 insya Allah sudah beres sikap nilai yang pertama ya. Tidak mengganggu, terus mau bekerja sama. Toleransi, pinter lah. Lolos ya sila 1. Yuk, lanjut sila 2. Tapi dia tubuh Kristen. Iya, kenapa memang kalau dia Kristen Fikri? Kan kebebasan beragama. Ya nggak apa-apa. Tapi kami tetap bermain-main sama. Oh gitu, oke. Saudara kok ada yang nggak Muslim, Bu? Ya tidak apa-apa nak, karena memang di negara Indonesia memang diakui lebih dari satu agama. Makanya butuh sekali yang namanya toleransi, ya. Apa? Bu Rina, Ya Kak. temanku Kristen tapi pernah sholat Jumat Ibu. Ikut sholat Jumat. Beneran? Oh begitu. Itu dia ikut-ikutan, sudah izin orang tua atau bagaimana? Atau mbok paksa Kak? Ayo ikut aku sholat Jumat, ayo. Dia naik sepeda ngikutin kita sholat Jumat. Terus emang dia punya sarung kayak gitu punya? Enggak, pakai celana pendek. Coba Burna mau tanya. Kalau itu bukan toleransi namanya. Haruskah Aska bilang dong, kamu udah izin orang tuamu belum? Kayak gitu toh, malah toleransi. Dia berarti penasaran. Biarin kan dia bisa aja. Iya, Dapat hikmahnya biar masuk Muslim. Langsung sholat toh. Ya. Ya kan namanya hidayah kan kita tidak tahu ya teman-teman ya. Siapa tahu dengan melihat Aska yang sholat Jumat dengan khusyuk, terus ibadahnya rajin, ngajinya rajin ya Kak. Nanti temannya Aska itu penasaran. Nah, dan mendapatkan hidayah dari Allah ya semoga ya. Oke, lanjut. Sila kedua, lambangnya rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira sikap yang sesuai seperti apa ya? Ada kata-kata kemanusiaan, berarti saling Adil. Saya mencintai. Ya, mencintai itu berarti menyayangi ya, keluarga, teman, saudara, ya, seperti itu. Saling menyayangi, saling mencintai. Nah, ini tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa? Ya tadi, menghormati. Nih dia intinya di sini, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Satu dong contoh kegiatan kemanusiaan itu yang seperti apa?
Royong. Hah? Gotong royong. Bukan. Belum tepat. Jadi kemanusiaan itu yang berhubungan dengan orang lain, kita membantu. Seperti Membantu itu. orang yang sakit. Nah, betul. Membantu orang yang sakit atau menjenguk orang yang sakit. Lagi. Ayo, lagi. Anak Putri, halo. Oh. Membantu, Bu. Membantu, betul Mbak Niki. Oh. Membantu teman yang sedang kesulitan. Oh. Membantu menyeberang nenek-nenek yang sedang kesulitan di jalan raya. Banyak intinya kegiatan kemanusiaan. Kalau kita mengumpulkan donasi untuk korban bencana alam, kemanusiaan bukan? Iya. Pokoknya intinya seperti itu ya. Kita saling menolong, saling membantu orang yang sedang dalam kesulitan. Nah, ini dia. Intinya kalau sila kedua, ingat-ingat, saling menolong, saling menyayangi, dan berani menegakkan keadilan atau membela orang yang benar. Yang dibela jangan yang salah, tapi yang benar. Meski itu adik kita, teman kita, dia berbuat salah, oh itu kan adikku ya tak bela ya enggak boleh ya. Nah, itu menjerumuskan adik kita itu namanya salah, berarti diingatkan, kemudian diminta untuk tidak mengulangi ya atau meminta maaf. Sila 1, sila kedua, beres ya? Gampang. Yuk masuk langsung sila kedua yuk. Sila ketiga. Persatuan Indonesia berarti hubungan erat dengan cinta. Cinta apa? Cinta alam. Cinta alam. Sebelum ke sila ketiga, tadi kan menyayangi ya. Siapa yang masih ingat hadis menyayangi? Waktu kelas 1 kalau nggak salah ya. Hadis menyayangi. Wih. Ayo. Lupa, Bu. Di sini kan apa itu di kelas 2, Bu? Malayarham. Wala yurham. Wala yurham. Siapa? Ya artinya siapa yang tidak Menyayangi maka tidak disayangi. good. Ya, betul ya. Nah, ada hadisnya ya teman-teman agar kita saling menyayangi sesama saudara kita ya, umat muslim terutama. Jadi di situ disebutkan kalau orang menyayangi, pasti dia akan disayangi ya. Artinya jika dia berlaku baik, suka menolong, berkasih sayang terhadap sesama, maka orang-orang di sekitarnya pun juga akan perhatian dengan dia ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang berbuat tidak baik, tetapi intinya ketika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu kembali lagi kepada kita. Makanya dalam kelas 6 ini kita berlomba-lomba ada yang namanya proyek kebajikan ya, harus setiap hari. Oke, lanjut. Nah, Persatuan Indonesia sila ketiga berarti menjaga persatuan dan kesatuan. NKRI itu apa? NKRI. Ada yang tahu nggak? NKRI itu apa? Enggak tahu, Bu. Negara. K-nya apakah? Kesatuan Iya, betul. Kemanusiaan. Republik Indonesia. Kemanusiaan. Masa negara kemanusiaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan. Rakyat Indonesia. Anda belum betul. Yuk lagi. Negara Kesatuan. R-nya RR. RI, kemerdekaan RI. RI apa? Masa belum tahu sih? Republik Indonesia. Republik Indonesia. Indonesia. Ya. Ntar lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tuh, ya. Bendera. Karena kita hidup di Indonesia, maka kita harus menanamkan cinta Indonesia, ya, menjaga persatuan, kesatuan NKRI. Bunda mau tanya sekarang, kenapa negara Indonesia itu kok rawan banget dengan perpecahan, ya? Kenapa? Rawan banget, Belum bersatu, Bu. rawan sekali dengan perang, kemudian apa namanya, kasus-kasusnya banyak. Kenapa kira-kira? Emang dari domba. Hah? Itu, Bu, rakyatnya kurang bersatu, Bu. Rakyatnya kurang bersatu. Mesti Nah, beda. betul.
Kenapa kok rakyatnya kurang bersatu? Pasti ada sesuatu yang membuat mereka kemudian tidak sering bertengkar. Karena terdiri dari perbedaan yang banyak, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan bahasa. Ya, kita kalau mau ke ke Kalimantan sudah beda bahasa. Jangankan ke Kalimantan, kita ke Purwokerto saja, ke Tegal misalnya, kan sudah beda ya bahasanya ya. Yang terkenal bahasa apa? Ngapak, Bu. Iya, Nadanya beda, Bu. sudah beda. Apalagi Nadanya beda. iya, luar pulau ya. Di Indonesia itu banyak sekali pulau-pulau yang ada. Makanya semuanya kebudayaannya beda. Otomatis itu bisa berpotensi untuk memunculkan namanya konflik ya. Nah, itu makanya persatuan dan kesatuan itu sangat penting, harus kita jaga ya. Oke, berarti sikap-sikapnya apa ya yang sesuai dengan sila ketiga? Nah, ini yang penting di area yang lingkup kecil saja tidak membeda-bedakan teman atau memilih teman. Memangnya kamu siapa milih-milih teman ya? Semuanya sama. Siapa gitu? Setiap teman punya kekurangan, punya kelebihan, itu sesuatu yang wajar. Nah, itu berarti pinter-pinternya kita. Bagaimana caranya kita itu bisa ya menghadapi si A dengan tipe yang misalnya keras, ngomongnya banyak, susah diberitahu, susah dinasihati misalnya. Nah, kemudian kita pindah ke B yang lembut, jarang bicara. Nah, itu wajar. Iya. Jadi kita memang hidup di lingkungan yang berbeda-beda karakter ya, dan itu wajar. Coba kalau satu teman kita rame semua, banyak bicara semua, wah pernah nyerah deh ngajar kalian. Karena nggak bisa gantian. Atau satu kelas isinya pendiam semua. Wah, bisa jadi ini ya tidak timbul komunikasi yang baik. Nah, memang berwarna-warni ya. Warna-warni itu indah ya. Jadi bisa saling belajar Warna-warni. masalah ya gitu. Lanjut nih. Kalau anak-anak kelas 6 sekolah alam ari itu insya Allah paham lah ya. Tidak membedakan suku, insya Allah tidak ya. Semuanya bisa saling menghargai teman. Nah, rela berkorban. Rela berkorban kemudian mencintai tanah air. Coba. Bingung nggak sih kalau kalian mendengar mencintai tanah air tuh caranya gimana, Bu? Coba, kalau kita mau bersikap mencintai tanah air, coba gimana? Mencintai tanah dan air, bukan kan? Yuk, gimana coba sikapnya? Dicium, Bu. Yuk, satu dong, satu. Menghargai alamnya. Bisa, menjaga keseimbangan lingkungan atau alam, bisa. Lanjut lagi. Berarti ini hubungannya dengan luar negeri berarti. Tong sampah pada tepatnya. Ya bisa, tapi belum spesifik Mbak Niki. Ya yang lain. Hubungannya dengan luar negeri. Kalau kita mencintai tanah air Indonesia, berarti harusnya kita memakai contoh ya, contoh satu, memakai barang-barang Indonesia, Bu, memakai barang Indonesia. Pakai produk lokal Indonesia. Produk lokal Indonesia ya. Boleh memakai produk impor misalnya. Mobil pada produknya Jepang, Bu. Ya, terus menyukai dan karya-karya dari Indonesia misalnya, kan begitu ya. Sehingga kita menghargai apa yang dibuat di tanah air kita sendiri. Nah, mengikuti kegiatan Siskampling untuk keamanan. Oke, 1, 2, 3, beres. Ini tinggal 6 menit ini. Nah, jadi intinya kalau sila ketiga itu tentang persatuan ya, pokoknya sama keamanan. Jadi tentang cinta tanah air, tidak membeda-bedakan teman. Lanjut langsung, cepet yuk. Sila keempat. Gambar PIP, Bu. Ya, kerakyatan yang dituntut oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga ada ciri khususnya dan ini gampang ditandai teman-teman. Kalau sila 4 itu biasanya hubungannya dengan musyawarah. Kalau kita musyawarah berarti kalau ada pendapat orang lain harus Setujui. Diterima. bukan diterima. Memang berarti semua kalau teman kita berpendapat harus kita terima semua dong. Itu namanya bukan musyawarah. Dihargai, betul. Dihargai, tidak langsung dicela. Wah, nggak boleh, kamu salah. Nah, itu
dihargai dulu, ditampung dulu, baru dibicarakan secara musyawarah. Kalau sudah ketemu hasilnya nih misalnya, berarti semua anggota harus menerima dengan tanggung jawab. Ya. Ini tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghargai pendapat orang lain. Jika terjadi konflik, selesaikan dengan jalan musyawarah, kemudian mengikuti hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Lanjut sila terakhir. Nah, ini. Nah, tadi hampir sama dengan sila kedua ya. Sila kedua itu kan tadi begini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Cuma di sila kedua itu poin pentingnya adalah yang kegiatan kemanusiaan. Kalau yang sila kelima, barulah dia bersikap adil ya. Hemat, tidak melakukan pemborosan, itu sila kelima. Hak dan kewajiban harus seimbang. Masih ingat nggak tentang materi hak dan kewajiban? Coba. Hak seorang siswa, berarti salah satunya apa? Misal hak seorang siswa itu salah satunya mendapatkan nilai yang baik misalnya. Berarti kewajibannya harus belajar. Ya, salah satu hak dari manusia itu mendapatkan tubuh yang sehat, itu haknya. Berarti kewajibannya harus olahraga, makan yang sehat dan lain sebagainya. Harus seimbang ya, itu baru namanya adil ya. Kalau dia pengen haknya doang tapi nggak mau berusaha, nggak melaksanakan kewajiban, nah itu namanya tidak adil, tidak seimbang. Oke, ini teman-teman, tidak bergaya hidup mewah, ya, bersikap adil terhadap sesama dan suka bekerja keras. Oke, lanjut ya. Nih dalam surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Nah, ini perintah Allah loh ya, bukan karena Burina yang nyuruh ya. Jadi Allah memang memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, kebajikan itu kebaikan ya. Memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji. Perbuatan keji itu apa? Perbuatan buruk, perbuatan yang tidak baik, yang jahat ya, kemunkaran dan permusuhan. Nih Allah sangat membenci yang namanya permusuhan. Maka di antara kalian yang suka musuh-musuhin teman, wah siap-siap ya, nanti siap-siap ditegur sama Allah ya, karena Allah tidak suka. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran ya. Oke. Nah, sekarang Dulu Bu, pas kelas 4 Bu. iya, dulu waktu kalian masih aktif di sekolah sering ya ada teman yang berantem, anak putra di sana, kakak kelas misalnya sama adik kelas, rebutan lapangan ya. Sampai Bu ada peraturannya sampean Bu. Iya, ya harus ada peraturan kalau sudah seperti itu. Kalau enggak ya udah ambiar pada berantem sama di lapangan. Kakak kelas Bu. Ya. Nanti hari ini anak tapi itu kelas 1, hari ini kelas 2, hari ini Dulu kan kelas kita 3, pernah hari ini ngomong itu kelas kan. 6. Yang Di lapangannya. Oke. Kita Ya, sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi kangen ke sekolah ya. Tapi alhamdulillah ya, progres sampai hari ini kayaknya kasus di Semarang mulai menurun ya. Semoga nanti seterusnya menurun sampai hilang ya teman-teman ya. Maka dari itu, ya agar benar-benar hilang, berarti gini boleh nggak misalnya berpikir gini, oh ini kan kasus di Semarang udah menurun, berarti aku santai ya, nggak usah kalau keluar nggak pakai masker gitu boleh. Justru enggak, justru karena ini mau menghilang, prokesnya diketatin lagi biar kita nggak usah ngasih ruang si virus itu untuk menular ke siapapun. Makanya proses prokesnya tetap diketatin biar virusnya itu benar-benar hilang. Oke, begitu ya. Yuk, tinggal 1 menit. Ini kok sudah Burina itu? Maaf. Yuk, 1 menit, silakan. Nanti setelah ini karena belum ditutup tetap masuk Zoom ya. Radit semuanya, ini ada berapa peserta? 23 peserta, nanti masuk Zoom lagi. Ya, oke. Yuk, yang sila pertama. Kok sila pertama, maaf. Nomor 1, berhemat, tidak melakukan pemborosan. Sila keberapa, teman-teman? Tadi udah Burina bukal. Ayo, tidak melakukan pemborosan tadi loh terakhir. Sila berapa, Nak? 5. Oke. 5. Oke, kita lihat 5 atau tidak. Ya. Nomor 2, ini gampang banget. Melaksanakan sholat 5 waktu. Sila
1. Yes, good. Lanjut. Bermusyawarah saat terjadi perbedaan pendapat. Silakan. Yang musyawarah.